Pemirsa, kita awali News pagi dengan berita terkait dengan hujan deras mengguyur sebagian wilayah Purbalingga, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah tanggul saluran irigasi jebol dan juga merendam rumah warga. Banjir merendam wilayah Desa Panincan, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir disebabkan tanggul saluran irigasi Krenceng jebol setelah hujan deras. Sedikitnya 42 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Luapan air yang masuk ke rumah warga memaksa 22 kakak atau 128 jiwa mengungsi. Petugas BPBD Purbalingga dibantu relawan mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Tidak ada korban jiwa akibat banjir, sementara BPBD masih mendata kerugian material akibat banjir. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Usai viral, polisi berhasil membekuk seorang pria pelaku tawuran yang menenteng dan mengacungkan senjata. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui menggunakan senjata api mainan untuk menakuti lawannya. Tim unit reskrim Polsek Cikarang Utara berhasil menangkap ASJ, pelaku tawuran yang sempat viral lantaran menenteng dan mengacungkan senjata yang menyerupai senjata api saat aksi tawuran di Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, senjata yang digunakan pelaku saat tawuran diketahui merupakan senjata api mainan. Pelaku juga mengaku menggunakan senjata api mainan untuk menakut-nakuti kelompok lain yang menjadi lawannya saat tawuran. Saat ditangkap, pelaku juga terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kami mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi di sekitar dan kami dapat informasi terduga pelaku, dan kami tidak lama kemudian bisa mengamankan seorang pelaku yang ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, yang digunakan adalah senjata api mainan dengan bahan plastik seperti itu. Sebelumnya, aksi tawuran terjadi di Desa Pasir Gembong, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, melibatkan dua kelompok supporter bola. Aksi tawuran itu dipicu dari saling ejek antar kedua kelompok supporter. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah pelaku premanisme di Bandung Barat, Jawa Barat diringkus polisi. Sebelumnya aksi para pelaku ini sempat viral di media sosial karena memalak karyawan minimarket hingga melukai salah seorang warga. Sempat viral di media sosial, sejumlah preman memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil mengancam dengan senjata tajam, pelaku meminta uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan. Mereka tidak segan melukai korbannya jika melawan. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Para pelaku pemerasan itu kini dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang dan juga Tamrin City, Jakarta Pusat. Salah seorang petugas bahkan terjatuh saat mengejar pelaku. Aksi memburu preman para petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat juru parkir liar kabur. Petugas bergerak mengamankan jukir liar tersebut. Sejumlah upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 rutin digelar demi memberantas aksi premanisme berkedok jukir liar yang kian meresahkan masyarakat. Pasalnya, para pelaku tak segan meminta uang secara paksa mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000.
Ya, kita laksanakan operasi preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita. 13 preman berkedok juru parkir liar diamankan dalam razia ini. Mereka selanjutnya digiring ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, preman berkedok juru parkir liar diamankan tim presisi Polsek Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Razia preman akan diteruskan petugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Oga yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisauk, 8 Kabupaten Tangerang, diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Para preman ini diamankan berkat adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Polisi menemukan ratusan ribu rupiah uang tunai dari dalam kantong para preman. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut Pak Oga. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran, atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan, agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Selanjutnya, 4 preman dibawa ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pebasket profesional asal Amerika Serikat karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Akibatnya Shaw terancam hukuman mati. Pebasket profesional asal Amerika Serikat Jaron Dwayne Shaw ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta di apartemennya di daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Shaw yang berstatus sebagai pemain klub Liga Basket Indonesia ditangkap karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Tentunya ini adalah dari hasil penyelidikan bahwa pelaku ini berupaya yang pertama ini untuk memasukkan jalan dulu, mengirimkan barang. Apabila proses pertama ini berjalan lancar, akan mengirimkan paket yang lebih banyak seperti itu. Tetapi alhamdulillah bisa dikatakan oleh pihak Bea Cukai dan Polresta Bandara Suta. Dari penangkapan Shaw, polisi mengamankan barang bukti berupa 132 bungkus permen ganja dengan berat total 869 gram. Sementara itu, karir Shaw sebagai pebasket terancam terhenti karena tersandung kasus narkoba. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sergap seorang kurir narkotika jenis sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penyergapan, polisi berhasil mengamankan 22 kg narkotika jenis sabu. Sejumlah personil Sat Narkoba Polrestabes Medan sergap seorang kurir sabu di Medan, Sumatera Utara. Penangkapan kurir ini membuat heboh warga pengendara yang melintas. Saat penyergapan, pelaku sempat ingin melarikan diri, namun pelarian pelaku digagalkan polisi hingga pelaku terjatuh. Polisi temukan barang bukti sabu dari pelaku sebanyak 22 kg yang tersimpan kardus di sepeda motornya. Pelaku berikut dengan barang bukti narkoba langsung digelandang ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pengembangan. Karena itu dengan penangkapan 22.000 gram atau sekitar 22 kilo, kita sebenarnya menyelamatkan 22.000 orang dari penggunaan konsumsi narkoba. Sekaligus kita juga mereduksi akar masalah tawuran, akar masalah premanisme, dan akar masalah kenakalan remaja. Atas perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Aksi pencurian dengan kekerasan di jalanan akhirnya berhasil diungkap polisi. 5 pelaku anggota komplotan curas dengan modus jambret berhasil ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Upaya mengungkap dan menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di jalanan yang meresahkan warga terus dilakukan polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, 5 pelaku anggota komplotan curas dengan modus jambret ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Dari 5 pelaku, salah satu diantaranya ditembak kakinya karena berusaha menyerang petugas saat hendak ditangkap. Aksi curas yang dilakukan pelaku menyebabkan korbannya meninggal dunia setelah jatuh dari kendaraan. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil kejahatan dan sejumlah motor yang digunakan para pelaku. Mereka memepet dari korban, kemudian menarik tas korban. Jadi setelah ditarik korban terjatuh, ya kemudian karena terjatuh itu